Oke, saya akan melanjutkan, saudara. Saya akan melanjutkan lagi. Sebentar, saya connect. Share. Oke. Saya akan berbagi tentang kematian. Ya, tentang kematian. Kehidupan setelah kematian. Mungkin bicara tentang kematian adalah sesuatu hal yang tabu bagi sebagian orang. Ojo ngomongi masalah kematian. Ora elok. Tetapi lebih baik Anda mengerti kemana nanti, saudara. Kalau Anda mati, setelah mati Anda mau pergi kemana? Apa yang akan terjadi setelah Anda mati? Ya, apa yang akan terjadi setelah saya mati? Kalau saya selesai berbagi ini mati, saya mau kemana gitu ya? Kalau selesai Anda mendengarkan saya berbicara ini, Anda mati, Anda mau pergi kemana? Ya. Sebagai orang Kristen, saudara. Sebagai orang Kristen, orang yang menurut Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Anda baca itu ya, adalah orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam roh. Kembali, ya, tidak peduli Anda Katolik, Pentakosta, atau Protestan, ya, kalau Anda sudah jadi Kristen, sudah mengalami kelahiran baru, ya, baik saya maupun Anda, kalau kita mati, kalau kita mati sebentar lagi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya, atau kita mati besok, atau kita mati setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, sebelum kedatangan Yesus untuk membawa gerejanya ke sorga, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 pasal 1 sampai ke 3, ya, di situ Tuhan Yesus berjanji dia akan kembali untuk membawa jemaatnya, untuk membawa gerejanya. Dia berjanji untuk membawa kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu akan digenapi ketika Tuhan nanti datang dari surga ke angkasa untuk membawa jemaatnya, gerejanya untuk ke sorga. Ya, 1 Tesalonika pasal 4, 13-18. Ya. Jadi kalau saya dan Anda sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan baru di dalam roh, ya, jadi Kristen, jadi pengikut Kristus yang oleh Kristus sendiri dinyatakan kita adalah anak-anak tebusannya. Kalau kita mati sebentar lagi atau saat ini, kita akan langsung, saudara ya, kita akan langsung pergi dan bersama-sama dengan Yesus. Tubuh saya, jasmani saya, tubuh Anda mungkin akan dikubur, sebagian akan dibakar, ya. Sebagian yang mati di tengah laut dimakan hiu dan sebagainya. Pada akhirnya akan hancur jadi debu. Tapi saudara, roh manusia yang mati menurut Alkitab tidak akan bergantayangan, ya. Rohnya manusia orang yang mati menurut Alkitab tidak akan bergentayangan seperti yang dipercayai oleh sebagian orang yang tidak mengenal Alkitab. Harap-harap Anda yang sudah jadi Kristen, yang mengenal Alkitab, Anda tahu ya, kalau Anda mati sebagai orang Kristen kemana, kalau ada orang yang mati di luar Yesus kemana. Ya. Tetapi menurut apa yang diajarkan Allah kepada manusia di dalam Alkitab. Ya. Makanya baca Alkitab, saudara, baik-baik perhatikan. Roh manusia yang mati itu tidak bergentayangan, ya, seperti yang dipercayai oleh sebagian orang. Karena saudara, sebagian manusia percaya akan adanya
roh orang mati yang bergentayangan. Ya. Karena ada yang percaya, saudara. Cukup banyak ya manusia yang percaya kalau roh orang yang mati itu rohnya bergentayangan. Lah, kesempatan ini saudara digunakan oleh iblis. Kesempatan ini digunakan oleh iblis untuk mengisi kepercayaan tersebut. Ya. Seolah-olah memang ada rupa-rupa roh yang bergentayangan seperti yang mereka percayai. Yang tidak lain sebenarnya adalah pekerjaan tipu muslihat iblis. Ya. Yang tidak lain itu semua adalah pekerjaan tipu muslihat iblis yang mengambil jenis rupa sebagai roh orang mati yang bergentayangan tersebut. Ya. Bagi iblis, pekerjaan untuk menyamar sebagai roh yang bergentayangan dan ditakuti oleh banyak orang adalah salah satu keahliannya. Untuk membuat manusia takut itu adalah salah satu keahliannya, pekerjaannya, profesinya. Tapi iblis juga tidak selalu mengambil rupa atau jenis dalam hal-hal yang menakutkan seperti itu, saudara. Tetapi iblis juga bisa mengelabui manusia loh. Seolah-olah dia sebagai malaikat terang. Kalau Anda membaca dari 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dikatakan di situ, hal itu tidak usah mengherankan, ya, tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa melakukan pekerjaannya menyamar sebagai orang yang baik, sebagai pendeta yang baik, sebagai hamba Tuhan yang baik. Tapi itu hanya samaran, bukan aslinya. Ya, aslinya akan ketahuan nanti. Ya, selain iblis juga bisa menyamar dalam hal-hal yang menakutkan seperti tadi, ya, seperti yang dipercayai oleh banyak orang. Kalau orang mati itu rohnya masih bergentayangan, lebih-lebih yang matinya kecelakaan, ya, lebih-lebih yang matinya bunuh diri, ya, lebih-lebih matinya yang dibunuh oleh orang, ya, rohnya masih marah, rohnya masih belum puas, jadi gentayangan. Nah, itu tepat sekali, saudara, cocok sekali bagi iblis untuk iblis bekerja dan menipu sehingga orang-orang tersebut percaya. Iblis adalah masternya dari segala penipuan dan kepalsuan. Mau mengambil rupa sebagai kuntil anak, sundel bolong, ya, bayi gundul dan sebagainya, ya, yang oleh legend-legend daerah itu menakutkan, yaitu adalah pekerjaan yang mudah bagi iblis untuk tetap membuat mereka tetap takut, untuk tetap membuat mereka mempersembahkan kemenyan, bunga-bunga mawar, minyak wangi dan sebagainya, seperti yang mereka percaya agar, ya, rohnya tidak marah, rohnya tidak ganggu orang dan sebagainya. Sedangkan itu semua sebenarnya adalah pekerjaannya iblis. Iblis adalah masternya, saudara. Iblis adalah masternya, ya. Sehingga kembali sebetulnya kalau orang itu mati, baik di dalam Yesus maupun di luar Yesus, rohnya tidak bergentayangan lagi seperti yang dipercayai oleh banyak orang. Itu yang diajarkan Alkitab, saudara. Lebih-lebih bagi orang Kristen. Seharusnya sebagai orang Kristen Anda sudah mengetahui dengan jelas, ya, yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 2 ayat 5 dan 8. Paulus berkata, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya. Kalau Paulus dan saudara seiman Paulus saat itu mati, itu sebetulnya lebih baik, karena mereka akan
saat itu juga berpindah dari dunia yang penuh dengan ancaman, karena Yesus berpindah bersama-sama dengan Yesus di tempat yang penuh dengan damai dan sukacita. Di dalam bahasa Inggris dikatakan to be absent from the body and to be present with the Lord. Ya, jadi begitu Paulus mati, ya, tubuhnya tertinggal di bumi ini, tetapi jiwanya, rohnya akan langsung berada di hadapan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi Paulus. Dan mati seharusnya bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi orang Kristen. Karena kita tahu dengan pasti kemana kita akan pergi. Saya akan pergi, Anda akan pergi. Ya mungkin seperti saya dan Anda semua, kita tiap hari berdoa agar diberi kesehatan, agar diberi umur panjang. Untuk saya dan Anda masih menjadi berkat bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak, bagi saudara. Bahkan bagi sejauh Tuhan yang sediakan bagi kita, untuk kita menjadi berkat bagi mereka. Tetapi saudara, kalau saya dan saudara memang sudah saatnya mati, ya, entah karena sakit, entah karena kecelakaan, entah mati tidur dan sebagainya, sebagai orang percaya kita tahu pasti, ya, saat itu juga ketika kita mati, roh kita meninggalkan tubuh kita. Tubuh kita sebenarnya yang mati, saudara. Roh kita tidak akan pernah mati. Roh saya, roh Anda itu tidak akan pernah mati. Yang mati itu sebenarnya tubuh kita, jasmani kita. Dari debu akan kembali kepada debu, tetapi roh kita akan kembali dan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita sudah ditebus dosanya di dalam penebusan Kristus Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang lebih baik, ya. Lebih baik bagi Paulus jikalau dia saat itu meninggalkan tubuhnya, istilahnya mati, dan pergi bersama dengan Kristus. Dia tidak usah mengalami penderitaan, penganiayaan lagi sebagai tawanan Kristus, orang yang sudah mendedikasikan hidupnya bagi Kristus. Itu memang jauh lebih baik bagi Paulus, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Tetapi Paulus saat itu masih lebih diperlukan untuk menjadi berkat di dunia ini. Di dalam Kisah pasal 7 ayat 56, waktu Stefanus dilempari batu, ya, apa yang terjadi, saudara? Sungguh aku melihat langit terbuka. Stefanus melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Baca baik-baik, saudara. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan saat itu juga Stefanus meninggalkan tubuhnya yang mati. Rohnya tidak mati, rohnya pergi langsung dan berada di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus.
Jadi kembali saudara, jiwa atau roh orang Kristen yang mati tidak mampir dulu di stasiun Gambir, istilahnya begitu ya. Jiwa atau roh orang Kristen yang mati tidak mampir dulu di stasiun Gambir cari bekal makanan minuman. Tidak. Tapi langsung pergi dan diam bersama Yesus dalam sekejap mata. Saat itu juga ya, melebihi cepatnya roket. Itu diperjelas dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri ketika di atas kayu salib itu kepada seorang penjahat yang ada di sebelahnya yang percaya kepada Yesus. Apa perkataan Tuhan Yesus kepada dia? Aku berkata kepadamu, dalam Lukas 23 ayat 43 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, ya, saat ini juga. Nggak besok, nggak minggu depan, ya, nggak 40 hari kemudian. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus, di tempat di mana Yesus berada. Sehingga saudara, kalau Anda belum jelas kemana Anda mau pergi dan Anda mau jelas tahu, bertobatlah. Serahkan hidup Anda kepada Yesus, dan ketika Anda mati, karena apa? Entah itu penyakit, entah itu kecelakaan, entah itu dibunuh orang, entah itu mati secara natural, saat itu juga Anda akan berada di Firdaus, di sorga, di tempat di mana Yesus berada. Hanya manusia yang sudah mau taat kepada Allah untuk diampuni dosanya di dalam Yesus, dialah yang dibenarkan Allah dan diberikan sorga, saudara. Dan nanti ketika Tuhan datang dari sorga untuk mengangkat jemaat atau gerejanya, untuk bertemu Tuhan sendiri di angkasa, untuk dibawa ke sorga kembali, baca 1 Tesalonika 4, 13-18, atau 1 Korintus 15, 51-53. Saat itulah saudara, tubuh kita yang telah duluan mati dan roh kita sudah bersama-sama dengan Yesus, ya, tubuh kita akan dibangkitkan dalam ciptaan baru, ya, untuk bersatu dengan roh kita yang telah bersama-sama dengan Yesus. Dan semenjak itu kita akan bersama-sama dengan Yesus senantiasa. Lalu bagaimana dengan manusia yang mati menolak Yesus sebagai Mesias? Bagaimana saudara dengan mereka? Kalau Anda baca di dalam Lukas pasal 16, ya, baca Lukas 16 ayat 19-31, di situ ada kisah Lazarus dan seorang kaya. Anda bisa belajar di situ. Mereka yang mati menolak Yesus sebagai Mesias, tidak percaya kepada Mesias, akan disimpan dalam penampungan sementara. Ya. Kembali, yang mati itu tubuhnya saudara, jiwanya tidak mati. Jiwanya masih bisa tetap sadar. Ya. Tubuhnya akan kembali kepada debu. Entah itu dibakar, entah itu dikubur, ya, entah itu dimakan hiu, ya, entah itu digila setum dan sebagainya, saudara, akan jadi debu. Ya. Tapi rohnya akan tetap sadar. Dan kalau Anda baca di situ, roh-roh tersebut disimpan dalam penampungan sementara yang panas, ya, dan membuat roh-roh tersebut menderita. Meskipun seseorang dikatakan mati, saudara, tetapi kembali yang mati hanya tubuh jasmaninya, ya, yang akan kembali menjadi debu, tetapi roh orang tersebut akan selalu hidup dan memiliki kesadaran. Sadar untuk merasakan penderitaan panasnya tempat penampungan sementara. Ya. Dan juga nanti, kalau sudah dipindahkan ke tempat tahanan kekal, juga akan merasakan panasnya api neraka, saudara. Ya.
Baca Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Itu adalah penjara kekal, neraka bagi manusia yang mati menolak Mesias, Yesus Kristus. Jadi tentang kematian, saudara, kemana roh manusia yang mati akan berada, Tuhan sudah memberitahukannya dalam Alkitab. Manusia bisa membacanya dan berkesempatan untuk mengambil keputusan. Ya. Oleh karena itu, kalau orang Kristen mati, ya, tidak ada yang namanya 7 harian, tidak ada yang namanya 40 harian, saudara. Karena sudah jelas Alkitab memberikan pemberitahuan, memberikan pengajaran. Jikalau jiwa orang mati, orang Kristen tersebut sudah bersama-sama dengan Yesus, tidak lagi gentayangan, tidak perlu dilempari bantal supaya tidurnya nyenyak, tidak perlu dilempari selimut supaya tidak kedinginan, tidak perlu dilempari lagi daging-dagingan, kepala babi dan sebagainya. Itu terjadi karena Anda masih mendapatkan pengajaran yang kacau. Kalau Anda sendiri sudah mendapat pengajaran Alkitab, itu tidak akan dilakukan lagi. Karena dengan pasti Anda sudah tahu, saudara Anda, kekasih Anda yang mati di dalam Yesus sudah bersama-sama dengan Yesus, saudara. Ya? Allah merindukan agar setiap manusia mau diselamatkan dan tidak usah mengalami neraka, saudara, tapi sorga. Itu kerinduan Allah. Tetapi Allah tidak pernah memaksa manusia. Entah manusia mau percaya kepada Allah, untuk taat kepada firman Tuhan, dan mau diselamatkan di dalam Yesus Kristus, atau mau memilih tak percaya kepada dusta iblis. Dengan jalan di luar Yesus Kristus. Tetapi pilihan tersebut ada pada kita masing-masing secara pribadi. Sudahkah